Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilal Pratama. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Winsus Riau di semester 6. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya tulis bersama dengan dua teman saya, yaitu saya sendiri Muhammad Hilal Pratama. Kemudian teman saya yang kedua, yang pertama yaitu Leni Harningsih, dan yang ketiga itu Ibu Suhertina. Kami merupakan sama-sama dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baik, judul dari artikel kami yang telah kami buat, yang telah kami teliti, yaitu kolaborasi guru pendidikan anak usia dini dengan tenaga medis dalam penanganan siswa ADHD. Baik, kita masuk kepada latar belakang. ADHD adalah gangguan perkembangan yang mempengaruhi perhatian dan perilaku dari seorang anak. Tentunya, dari gangguan-gangguan yang ada, perhatian dan perilaku anak tentunya akan membuat guru dan para pendamping lainnya lebih ekstra dalam menangani anak yang ADHD ini. Karena dalam situasinya mereka itu sangat hyperaktif, bisa dibilang seperti itu, dan kadang mereka juga tantrum tentunya. Nah, anak ADHD ini mengalami kesulitan fokus, kemudian impulsifnya dan hyperaktif seperti yang saya bilang tadi, sehingga terlalu, ya, bisa dibilang membutuhkan ekstra bagi seorang guru untuk mendampingi seorang anak ADHD tersebut. Baik, kerjasama antara guru, orang tua, dan tenaga medis sangatlah penting. Kenapa? Dengan kolaborasi yang baik antara guru, orang tua, dan juga tenaga medis, ini akan mempermudah untuk mengurangi, bahkan memberikan penanganan terhadap anak yang ADHD. Nah, penelitian ini dilakukan di TK Negeri 5 Pekanbaru dan Raudatul Atfal Darul Taqwa Pekanbaru. Baik, kita masuk kepada tujuan dari penelitian yang telah kami lakukan. Menjelaskan bentuk kolaborasi guru PAUD dan tenaga medis dalam menangani anak yang ADHD. Nah, dalam hal ini kami melakukan penelitian agar kami mengetahui seperti apa kolaborasi antara guru PAUD dengan tenaga-tenaga medis dalam menangani anak yang ADHD, baik itu di TK ataupun di RA ataupun di KB. Oke, kita lanjut. Tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi tantangan strategi yang diterapkan oleh guru. Nah, dari beberapa kendala, dari beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi, tentunya guru di TK Negeri 5 Pekanbaru dan Raudatul Atfal Darul Taqwa di Pekanbaru itu memiliki strategi yang tentunya efektif untuk menerapkan bagaimana penanganan dalam anak ADHD, terutama dalam kolaborasi terhadap tenaga-tenaga medis. Baik, itulah tujuan penelitian dari kami tadi. Kemudian kita masuk kepada metode penelitian. Baik, jenis metode penelitian kami kali ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi case atau studi kasus, yang mana teknik dalam metode penelitian ini adalah teknik pengambilan datanya melalui observasi dan wawancara yang terstruktur kepada guru-guru di TK Negeri 5 Pekanbaru dan Raudatul Atfal Darul Taqwa. Nah, sampel-sampel yang telah kami ambil yaitu 2 guru dan 2 kepala sekolah dari TK Negeri 5 Pekanbaru dan RAA Darul Taqwa Pekanbaru. Nah, kita masuk kepada hasil dan pembahasan atau temuan dari apa yang telah kami lakukan dalam penelitian ini. Temuan yang kami dapatkan di Raudatul Atfal Darul Taqwa Pekanbaru, bahwasanya yang pertama itu observasi terhadap perilaku agresif anak yang bernama Dilan. Nah, perilaku agresif dari anak yang bernama Dilan ini memberikan apa ya istilahnya, tantangan bagi guru di RA Darul Taqwa, yang mana
guru-guru di RA Darul Taqwa menyarankan orang tuanya untuk konsultasi terhadap tenaga medis yang telah bekerja sama dengan RA Darul Taqwa. Nah, Dilan setelah disarankan oleh guru-guru melalui orang tuanya si Dilan ini dengan menjalani terapi rutin. Yang mana hasil dari terapi ini yaitu emosi dari Dilan ini lebih stabil ternyata. Nah, dengan itu ketika Dilan diajak berkomunikasi oleh seorang guru di kelasnya di RA Darul Taqwa, memberikan responsif yang lebih tenang dan memberikan tanggapan-tanggapan, jawaban-jawaban yang tentunya Dilan tentu terlebih dahulu memikirkan jawaban-jawaban tersebut dengan emosi yang stabil tadi sehingga pemikirannya lebih terbuka dan lebih jernih. Seperti dengan menjawab pertanyaan dengan rasa yang tenang, aman, dan tidak terburu-buru dan tidak terlalu hyperaktif. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh guru di RA Darul Taqwa ini yaitu dilakukan dengan pendekatan sabar dan inklusif yang tentunya menciptakan lingkungan yang ramah sehingga si Dilan merasa nyaman, merasa aman, dan lebih tenang. Kenapa? Karena guru tadi telah membuka peluang, membuka pintu agar si Dilan mendapatkan keterangan yang jauh lebih bisa dirasakannya sebelum mendapatkan terapi rutin yang telah dilakukannya di saat itu. Nah, oke, kita lanjut kepada temuan yang telah kami lakukan di TK Negeri 5 Pekanbaru. Bahwasanya temuan yang pertama itu pada deteksi awal melalui observasi dan pemeriksaan kesehatan. Tentunya di TK Negeri 5 Pekanbaru bekerja sama dengan tenaga-tenaga medis yang ada sehingga pemeriksaan kesehatan di awal pembelajaran, di awal penerimaan peserta didik itu dapat kondusif, dapat terrealisasikan, dapat berjalan dengan baik. Sehingga nih tahu nih guru-guru di TK Negeri 5 Pekanbaru mana anak-anak yang istilahnya perlu mendapatkan penanganan khusus, perhatian khusus, pendekatan yang khusus. Seperti anak ADHD yang telah kami teliti di TK Negeri 5 Pekanbaru dan RA Darul Taqwa ini. Temuan yang kedua itu adalah kolaborasi rutin dengan puskesmas setiap 3 bulan sekalinya. Jadi di TK Negeri 5 Pekanbaru ini juga melakukan pemeriksaan berkala secara rutin yang tentunya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Nah, anak-anak yang terutama yang ADHD tadi itu dicek bagaimana perkembangan mereka setelah mereka mendapatkan penanganan khusus ataupun istilahnya mendapatkan terapi yang cukup daripada di TK Negeri 5 Pekanbaru tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada pendekatan belajar visual repetisi dan bantuan individual serta edukasi teman sebayanya untuk penerimaan sosial anak. Sehingga si anak yang di TK Negeri 5 Pekanbaru ini yang mengalami ADHD tidak dikucilkan, tidak merasa diasingkan. Nah, dengan teman-teman yang normal seperti itu, teman. Nah, jadi tantangan dan strategi yang telah kami temukan dalam penelitian kami di TK Negeri 5 Pekanbaru dan RA Darul Taqwa bahwasannya pada tantangan itu yang pertama ada minimnya kerjasama formal antara tenaga medis dengan RA Darul Taqwa. Ada cuma satu tenaga medis yang istilahnya mereka kerjasama. Beda dengan TK Negeri 5 Pekanbaru yang sudah banyak dengan tenaga-tenaga medis lainnya seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan lain sebagainya untuk menangani anak-anak yang seperti ADHD ini ataupun berkebutuhan khusus. Kemudian tantangan kedua adanya stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus. Ya, kebanyakan kita yang tentunya tidak paham, tidak mengetahui ilmu, tentunya apa istilahnya adanya kesenjangan sosial gitu antara anaknya normal dengan yang anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, apa strategi yang dilakukan oleh guru-guru di RA Darul Taqwa dan TK Negeri 5 Pekanbaru? Yang pertama itu adanya konseling dan edukasi dengan orang tua. Tentunya orang tua yang belum memahami seperti apa kondisi sang anaknya sendiri,
yang mungkin tidak sadar ataupun tidak memahami, makanya akan diadakannya konseling dan edukasi terkait parenting pada anak yang berkebutuhan khusus. Yang kedua itu ada adaptasi metode dalam pembelajaran, yang mana adaptasi ini membutuhkan jangka waktu yang tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lama, namun secara rutin berkala. Yang ketiga itu adanya pendekatan spiritual bagi orang tua. Penting sangat terhadap orang tua dengan sang anak, walaupun anak berkebutuhan khusus, tetap mereka membutuhkan kasih sayang, perhatian yang lebih, bahkan lebih daripada dengan anak-anak yang normal di usianya. Seperti itu teman-teman. Oke, baik, kita masuk pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, bahwasanya di TK Negeri 5 Pekanbaru dan RA Darul Taqwa, kolaborasi formal terbukti meningkatkan deteksi dan intervensi dini terhadap anak yang berkebutuhan khusus atau ADHD. Yang kedua itu, guru memiliki peran penting dalam pendidikan inklusif, sehingga kolaborasi sekolah, orang tua, dan tenaga medis sangat dibutuhkan dalam hal ini. Nah, itulah kesimpulan yang telah saya berikan dan penjelasan-penjelasan yang telah kami berikan terkait artikel penelitian kami. Sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.